Wabarakatuh. Sepertinya semangatnya harus ditumbuhkan lagi. Saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini sudah terasa semangatnya ya. Karena sunnahnya ganjil, maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya sehingga kita duduk dalam majelis ilmu, majelis yang fadilahnya tak terbilang. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, majelis seperti ini akan dibersamai dengan ribuan malaikat. Dan kemudian Masya Allah tabarakallah, salah satu fadilahnya Imam Syafi'i pada saat berhaji bersama dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Pada saat itu kemudian Imam Ahmad bin Hanbal kan bertiga di satu kamar ya. Imam Ahmad bin Hanbal itu sholat malam ya dalam rakaat yang sangat panjang, sangat lama, yang sangat banyak. Tetapi kemudian Imam Syafi'i tidak terlihat sholat. Maka satu sahabatnya yang ketiga ini kemudian bertanya kepada Imam Syafi'i rahimahullah, saya tidak melihat panjenengan sholat. Mengapa? Kata Imam Syafi'i rahimahullah, saya malam tadi itu menjawab berbagai pertanyaan dan problem dari masyarakat, bagaimana ajaran agama ini menuntun mereka. Sehingga jemaah sekalian rahimakumullah, kalimat beliau yang terkenal bahwa sejenak dalam majelis ilmu itu lebih utama dibandingkan dengan sholat 1000 rakaat. Sehingga jemaah sekalian rahimakumullah, kita berharap kepada Allah semoga majelis kita di pagi ini menjadi majelis yang mubarakah, menjadi majelis yang memberikan kepada kita nikmat Allah berupa tingkatnya iman, kemudian kualitas keislaman kita dan amal-amal terbaik kita, dan mendapatkan saat menjadi sarana untuk mendapatkan karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ingat saya pertama kali ya di Probolinggo, kota Probolinggo, di kabupaten sudah pernah, di beberapa ikadi yang lain alhamdulillah sudah pernah ya. Maka Masya Allah wa tabarakallah, dan Masya Allah saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kebersamaan dengan panjenengan semuanya di ikadi pada kesempatan kali ini di bulan yang juga sangat istimewa ya, yakni bulan apa Pak sekarang? Bulan Muharram, dan bersamaan dengan bulan Agustus ya, sehingga jadi tentu kemudian yang jalan sehat dan kemudian kegiatan-kegiatannya luar biasa banyak ya. Termasuk di rumah saya tadi mestinya juga ada jalan sehat, tetapi saya izin ya kepada Pak RW, saya izin karena ada tugas ke Probolinggo. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, bertemunya dua waktu ini ya, kemudian ditambah lagi dengan yang ketiga, bertemu kita dalam majelis ilmu di karunia di pagi hari ini, tentu kita harus syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala manfaatnya yang sangat istimewa. Sehingga jemaah sekalian rahimakumullah, sanggupkan jemaah sekalian rahimakumullah untuk mengambil intisari kemanfaatan dalam majelis kita pagi hari sanggup? Insya Allah, Allahumma amin. Jemaah sekalian rahimakumullah, pada waktu yang mulia dan singkat ini ya, karena memang kajian Ahad pagi ini biasanya ya, habis ini kan ada agenda-agenda liburan bersama dengan keluarga atau bersama dengan masyarakat. Karenanya jemaah sekalian rahimakumullah, kita akan
manfaatkan waktu bertemu kita ini semaksimal mungkin untuk mengkaji ilmu-ilmu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat kauniyahnya dari Al-Qur'anul Karim dan ayat-ayat kauniyahnya yang Allah hadirkan baik pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada masa founding fathers kita di bangsa Indonesia, dan pada masa kita sekarang ini. Sehingga bertemunya dua hal tersebut, yakni ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang kauniyah dan kemudian bertemu dengan ayat-ayat kauniyah kita, maka itu akan menjadi karunia yang sangat besar untuk memperbaiki kualitas hidup kita bersama. Jamaah sekalian rahimakumullah, dalam waktu yang singkat ini saya akan menyampaikan dua hal penting. Apa itu? Yang pertama, jamaah sekalian rahimakumullah, kita sekarang ini ya bertemu di bulan Muharram. Satu peristiwa yang luar biasa besar. Apa peristiwa besar di bulan Muharram itu, Pak? Bu? Apa saja? Banyak sekali. Para nabi, yang anbiya sebelum Rasulullah SAW diberikan karunia yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Muharram. Dan kemudian pada masa Rasulullah SAW pun, maka bulan Muharram menjadi bulan yang luar biasa istimewa. Sehingga jemaah sekalian rahimakumullah, bukannya tanpa alasan, tetapi sebaliknya sangat beralasan yang sangat kuat ketika Amirul Mukminin pada masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau punya pikiran, beliau punya rencana untuk membuat kalender. Dan jemaah sekalian rahimakumullah, kalender yang akan dibuat ini ternyata pada masa Amirul Mukminin itu 1000 tahun lebih senior, lebih awal dibandingkan dengan kalender yang sekarang banyak kita pakai, kalender Masehi. Yuk, kok bener? Bukankah sekarang ini tahun berapa, Pak? 2023. Sedangkan kalender Hijriah tahun berapa sekarang? 1445 Hijriah. Bukankah lebih muda? Iya, dari sisi angkanya itu memang lebih muda. Namun jemaah sekalian rahimakumullah, penetapannya menjadi kalender itu 1000 tahun lebih senior, lebih awal dibandingkan dengan Masehi. Karena Masehi itu ditetapkan 1000 tahun sesudahnya. Tentu kemudian hitungannya disesuaikan dengan masa kelahiran Nabi Isa alaihissalam, dihitungnya mulai itu, tapi ditetapkannya menjadi kalender itu adalah 1000 tahun setelah Hijriah. Sehingga jemaah sekalian rahimakumullah, tidak bukan tanpa alasan. Kalau mungkin nyun sewu Bapak Ibu yang mungkin masih punya yang sepuh, masih punya orang tua ya, yang beliau itu mungkin ingatnya itu adalah yang hitungan kalendernya itu adalah kalender Hijriah. Ada beberapa orang itu yang ingatnya hitungan Hijriah. Kenapa? Karena memang hitungan Hijriah itu ternyata kalender ini jauh lebih senior dibandingkan dengan kalender Masehi. Karena itu jemaah sekalian rahimakumullah, ini hal yang pertama yang patut kita syukuri bersama ketika Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa sesungguhnya inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran. Allah menegaskan bahwa 1 tahun itu ada berapa bulan, Pak? Bu? 12 bulan. Itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak diciptakannya langit dan bumi. Namun jenengan bisa perhatikan nanti di dalam sejarah Masehi awalnya ya, mereka membuat kalender itu berapa bulan, Bu? Pak? 10 bulan ya. 10 bulan kalender mereka ini. Maka jenengan kalau perhatikan bulan Masehi itu tahun bulannya apa pertama sekarang? Bulannya pertama kali itu adalah Maret. Jadi bulan pertama Maret sampai yang terakhir adalah Desember. Desi itu berapa, Bu? Pak? 10. Coba dihitung. Mulai Maret sampai Desember 10. Hitungan mereka itu memang demikian. Bulan Desember itu 10.
Maka kemudian akhirnya beberapa tahun kemudian pimpinan mereka malu, loh kok kalender kita 10 bulan sendiri, sementara kalender yang lainnya 12 bulan. Maka akhirnya mereka minta usulan dari para tokohnya, dan akhirnya diusulkan tambahan 2 bulan, yakni Januari dan Februari, namun tidak ditempatkan di belakang tapi ditempatkan di depan, dengan konsekuensi arti dari nama-nama bulan itu tentu tidak sesuai dengan hitungan kalender atau bulan keberapa, sehingga bulan Desember masih bulan ke-10 hitungannya secara arti bahasanya. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, inilah salah satu karunia yang luar biasa besar. Wallahu a'lam bishawab. Apakah nanti akan kembali lagi kalender Hijriah ini menjadi hitungan pertama? Namun para founding fathers kita menyadari benar sebenar-benarnya bahwa tatkala kemudian para founding fathers ini ingin memerdekakan negara dan bangsa kita, maka mereka kemudian bersepakat untuk mereka terinspirasi dengan peristiwa hijrah Rasulullah SAW dan kalender Hijriah ini, yang akhirnya mereka kemudian memerdekakan bangsa kita, memproklamasikan kemerdekaan negara kita. Itu di bulan apa Pak Bu? Di bulan Ramadan, bersamaan dengan bulan Ramadan pada tahun itu. Masya Allah wa tabarakallah, semangat yang luar biasa dari para founding fathers untuk memerdekakan bangsa dan negara kita ini, wabil khusus ini mumpung bulan Ramadan, diambil bulan Ramadan untuk kemudian menetapkan bangsa dan negara kita menjadi negara yang merdeka. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, 2 hal itulah yang saya ingin ajak jamaah sekalian untuk memahami betapa sesungguhnya karunia besar yang Allah anugerahkan kepada kita. Mobil khusus pada pertemuan kita kali ini ada 3 karunia besar. Yang pertama adalah apa? Kita ingat dengan sejarah kemerdekaan negara kita sesungguhnya terkait erat dengan hijrah Rasulullah SAW atau semangat hijrah Nabi SAW. Dan yang kedua adalah karunia besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberi makna yang sangat baik dari perjalanan hijrah Rasulullah SAW untuk kehidupan kita. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, kita perlu ingatkan yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan karunia-Nya, betapa sesungguhnya hijrah ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa. Di dalam surat keempat ayat yang ke-100, surat An-Nisa ayat 100, Allah tegaskan, "Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'a." Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan mendapati kehidupan di dunianya, kehidupan yang terbaik. Yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'a. Jemaah sekalian rahimakumullah, ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat masyarakat muslim pada waktu itu, para sahabat Nabi diwajibkan untuk berhijrah dari Mekah ke Madinah. Tentu dengan semua konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Saya ambil satu contoh, dan itu terjadi pada semua sahabat. Saya ambil satu contoh, yakni sahabat Abdurrahman bin Auf. Yang jenengan kenal Abdurrahman bin Auf itu sahabat apa Bu? Kaya atau miskin? Kaya luar biasa waktu di Mekah. Tetapi jemaah sekalian rahimakumullah, begitu hijrah ke Madinah, maka orang-orang kafir mengharamkan tidak boleh membawa harta. Sehingga kalau sekarang jadi blokir semua, kayak tokoh yang kemarin diblokir itu diblokir kemudian sehari atau berapa waktu atau berapa hari dibuka langsung diambil sama dia, sangat banyak khusus begitu. Dan jemaah sekalian rahmatullah, diblokir semua kekayaannya, sehingga Abdurrahman bin Auf begitu nyampe Madinah, kaya atau miskin? Miskin luar biasa, jadi nggak punya.
Pada saat kemudian Rasulullah SAW mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor, maka nanti pada poin yang kedua yang akan saya sampaikan kita akan mendapatkan pelajaran yang sangat istimewa. Inilah manfaat yang luar biasa dari perjalanan hijrah Rasulullah SAW. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, ya, secara lebih detail nanti, ya, sedikit akan saya jelaskan pengajaran yang luar biasa berharga dari hijrahnya Abdurrahman bin Auf. Jamaah sekalian rahimakumullah, karena itu, ya, yang pertama kita mengambil pelajaran berharga. Kenapa kemudian Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke Madinah? Sesungguhnya perjalanan hijrah Rasulullah SAW ke Madinah ini memberikan pelajaran yang sangat istimewa bahwa dakwah Islam yang salah satu intisari pentingnya adalah mengajak manusia mentauhidkan Allah, mengajak manusia benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan memiliki akidah yang benar. Inilah pelajaran pertama yang harus senantiasa kita tancapkan di dalam diri. Sehingga untuk menjaga akidah, untuk menjaga tauhid, untuk menjaga iman, rela para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam semuanya hijrah dari Mekah ke Madinah dengan meninggalkan semua kekayaannya, semua hal yang memang tidak memungkinkan untuk dibawa. Ada keluarganya, antaranya Abdurrahman bin Auf, itu istrinya tidak mau ikut hijrah, maka ya sudah ditinggal. Dan demikianlah jemaah sekalian rahimakumullah, apapun yang kemudian menolak ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala ditinggalkan oleh kaum muslimin pada waktu itu sehingga mereka berangkat berhijrah. Apa itu yang meningkatkan dan memberangkatkan para sahabat dengan semangat yang luar biasa tinggi itu? Itulah yang dinamakan akidah, itulah yang dinamakan tauhid, dan itulah iman. Sehingga pelajaran pertama jemaah sekalian rahimakumullah, dalam kehidupan kita sesungguhnya yang terpenting itu adalah sejauh mana iman, akidah dan tauhid tertancap di dalam diri kita. Apapun tugas kita, apapun pekerjaan kita, apapun kondisi atau posisi kita di tengah-tengah masyarakat, atau kemudian menjadi PNS, atau kemudian menjadi pekerja sosial, ataukah kemudian bekerja entrepreneur dan sebagainya, maka jangan pernah melupakan poin pertama yang menjadi pelajaran berharga dari terbangunnya masyarakat baru yang dibangun Rasulullah SAW itu didasari dengan akidah tauhid yang kuat, yang kokoh. Kalau bagi kita yang mungkin ya tidak punya hafalan yang cukup banyak di dalam Al-Quran, maka ya insya Allah semuanya hafal, ya semuanya hafal. Ada orang tua ketika ditanya, ya dengan hafal surat Al-Ikhlas, tidak hafal kan saya, ya. Terus dengan ada hafalan Al-Quran, saya punya hafalan Al-Quran cuma satu, apa itu? Kulhu, begitu. Ditanya Al-Ikhlas tidak punya, tidak hafal, tapi kulhu hafal lupa. Nah, jemaah sekalian rahimahullah, ini juga pelajaran yang sangat penting. Ayat atau surat kulhu ini, ya, surat Al-Ikhlas ini mengajarkan dan menegaskan dan sekaligus menjadi pelajaran pertama kita dalam bahasan kali ini bahwa akidah, tauhid dan iman itu adalah yang pertama dan utama. Sekaligus inilah yang akan menjadikan seseorang nanti layak di surga Allah Subhanahu wa taala. Kita semua berharap semoga dengan tertancapnya keimanan, akidah dan tauhid yang benar-benar dari Allah dan Rasulnya ini kita pegangi, maka kita nanti bersama-sama bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Jemaah sekalian rahmatullah, tanpa ini semuanya tidak dimungkinkan untuk masuk surga. Sehingga jemaah sekalian rahmatullah, pelajaran pertamanya adalah
tingkatkan terus iman, akidah dan tauhid. Yang kedua, jemaah sekalian rahimakumullah, perjalanan hijrah Rasulullah SAW adalah dimulai begitu nyampe Madinah. Yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah SAW adalah masjid. Ini memberikan pelajaran yang sangat istimewa bahwa masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fihi. Masjid itu adalah Baitullah, rumah Allah di muka bumi, sehingga jemaah sekalian rahimakumullah sangat penting bagi kita untuk benar-benar mencintai masjid dan kemudian memakmurkan masjid, karena dengan kita senantiasa komitmen makmur dengan masjid ini, insya Allah kita akan mendapatkan rumah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti di surganya. Jemaah sekalian rahimakumullah, kalau kita ambil pelajaran yang kedua ini, yakni dibangunnya masjid oleh Rasulullah SAW pertama kali, tentu sangat banyak pelajarannya. Namun pada kesempatan kali ini saya akan mengajak panjenengan semuanya untuk mengambil pelajaran terpenting dari kehidupan kita. Apapun pekerjaan kita, apapun tugas kita, apapun kesibukan kita, jangan pernah kemudian melupakan dan melalaikan yang namanya sholat. Sehingga jemaah sekalian rahimakumullah, sholat adalah merupakan amal yang pertama kali nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholatnya baik, maka akan ditambahkan kebaikan-kebaikan tersebut kepada amal-amal yang lainnya. Sebaliknya ketika sholatnya buruk, maka sangat mungkin nanti amal-amal yang lainnya akan menjadi buruk. Karena itu jemaah sekalian rahimakumullah, kecintaan kita dengan masjid harus menambah dengan sungguh-sungguh semangat kecintaan kita kepada sholat. Karena itu jemaah sekalian rahimakumullah, dari kalau kita kaji lebih mendalam nanti tentu di majelis-majelis fikih panjenengan semuanya bisa diperkuat bagaimana sesungguhnya di dalam sholat itu karunia besar Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Salah satu kita ambil misalnya dalam penjelasan kali ini sebentar saja tatkala seseorang membaca Al-Fatihah, Masya Allah, tabarakallah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, tatkala seorang hamba membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka Allah langsung menjawab. Kita langsung berkomunikasi dengan Allah tanpa jeda. Allah langsung menjawab, Athna alayya abdi. Masya Allah, hamidani abdi. Pada saat kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah yang langsung menjawab, hamidani abdi, hambaku memujiku. Kalau Bapak Ibu sekalian punya kenalan wali kota, kenal baik kemudian dengan ketemu dengan wali kota, lantas kemudian menyampaikan sesuatu dan langsung wali kota menyatakan, oh sip itu begitu, kira-kira ada manfaatnya nggak Bu? Pasti. Ketika wali kota mengatakan sip itu baik itu, saya akan dukung, maka pasti akan memberikan manfaat yang sangat besar. Apakah itu bantuan-bantuannya, apakah kemudian memerintahkan berbagai macam anak buahnya untuk mendukung program-program yang kita sampaikan, yang dimana wali kota itu menyatakan sip itu saya setuju. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, inilah yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita ber-Al-Fatihah. Baru itu kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, Allah langsung menjawab, hamidani abdi, hambaku memujiku. Sehingga jemaah sekalian rahimakumullah, kalau seorang sholat berapa rakaat sholat tarawih, nggak tahu yang cepat itu yang masuk di televisi itu di wilayah mana Bu? Tahu Pak, saya tahu ya di wilayah pokoknya di Jawa Timur lah. Di wilayah Jawa Timur itu sangat cepat luar biasa. Allah alam bisawab
seperti apa itu? Ya, seperti apa? Allah bisa. Namun ya kita tidak menilai itunya ya. Yang menjadi penting bagi kita pelajaran berharga bagi kita adalah sudahkah pada saat kita sholat itu benar-benar menghayati dengan sesungguhnya kita ini langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dan Allah langsung menyambutnya. Di dalam Al-Fatihah itu Allah langsung menjawabnya tanpa jeda. Dan pada saat kita Ar-Rahman Ar-Rahim, Atna alayya abdi, Masya Allah, tabarakallah, oh ini hambaku menyanjung-nyanjungku, Masya Allah, tabarakallah. Sampai kemudian ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadza baini wa baina abdi, ini adalah antara aku dan hambaku, wa li abdi ma sa'al, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Masya Allah, tabarakallah. Sehingga jemaah sekalian rahimahullah, pada saat kita sholat itu, mengapa kemudian Rasulullah SAW ini pernah sholat ya, di mana dalam satu rakaatnya beliau bisa menyelesaikan 3 surat. Mungkin kita juga pernah buka ya 3 surat, surat Rikul ya. Wallahu ahad, bagus, itu surat yang bagus ya. Wallahu ahad, bagus, surat yang bagus. Tapi coba kita pahami mengapa kemudian Rasulullah itu bisa sampai satu rakaatnya itu khatam 3 juz, 4 juz ya. Betul ya, 4 juz ya, 3 surat itu. Surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat Al-Maidah ya, An-Nisa ya. 3 surat ini berapa juz? 5 juz ya. 5 lebih ya. 5 juz. Masya Allah, tabarakallah ya. Satu rakaat 5 juz ya, Mas sekalian rahimahullah. Mengapa bisa demikian? Karena betapa sesungguhnya ya, pada saat kita sholat itu langsung berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ya, mungkin sebagian dari kita, sebagian dari panjenengan ya, sebagian dari kita barangkali ya, mohon bisa masing-masing kita menghitung waktu ya, kita berhubungan dengan HP kita ini berapa jam Bu sehari Bu? Berapa jam? Ya. Berhubungan dengan HP dan kadang-kadang nggak jelas kita mau buka apa ya. Apakah kita buka YouTube, ataukah kita buka Twitter, ataukah kita buka apa sajalah ya, Masya Allah, tabarakallah ya. Sehingga jemaah sekalian rahimahullah ya, hal ini ya, ketika kita memahami pada saat sesungguhnya yang sangat istimewa dalam kehidupan itu adalah seorang pada saat dia sholat. Dan itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW, manusia paling mulia, manusia paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, uswah dan qudwah kita Rasulullah SAW. Itu waktu yang paling disenangi oleh Rasulullah SAW adalah sholat. Sehingga ketika beliau sedih pun, ada problem dan masalah pun ternyata, beliau ketemu dengan Bilal dan kemudian beliau mengatakan, arihna ya Bilal bis sholat. Masya Allah, wahai Bilal ya, hibur aku dengan sholat. Apakah beliau sholat sendiri ataukah kemudian memperhatikan ya sahabat Bilal ketika beliau capek luar biasa, permusuhan orang-orang penolakan terhadap dakwah beliau luar biasa, maka beliau ya salah satu hiburannya, arihna ya Bilal bis sholat, arihni ya Bilal ya, hibur aku wahai Bilal dengan sholat. Sehingga jemaah sekalian rahimahullah, pelajaran yang kedua ini tentu menjadi pelajaran yang sangat penting bagi diri kita. Sudah sejauh mana kita memahami dan melaksanakan sholat kita selama ini. Jemaah sekalian rahimahullah, sesungguhnya ketika sholat itu dipahami dengan benar dan kemudian dilaksanakan dengan sangat baik, maka aqimis sholat, apa Bapak Ibu sekalian, inna sholata
tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salah satu dampak luar biasanya dari sholat itu adalah sholat itu benar-benar mampu mencegah dari seseorang yang musolli tersebut, menegak sholat yang baik dan benar tersebut, dia secara otomatis akan tercegah dari berbagai macam perbuatan keji dan munkar, dari berbagai macam perbuatan kesalahan, dari berbagai macam perbuatan-perbuatan yang menyengsarakan dalam kehidupannya di dunia dan di akhirat. So jemaah sekalian rahimakumullah, sudah barang tentu bagi kita yang mungkin bacaan-bacaan dari sholat itu sudah sering kita mungkin sudah benar, tetapi kemudian belum tahu artinya, belum paham maknanya, pahami, pelajari terus. Kemudian yang belum sebagian dari sunnah-sunnahnya mungkin belum tahu, maka pelajari lebih dalam, sehingga ketika kita sholat itu masya Allah tabarakallah, kita melaksanakannya dengan rindu, dengan kecintaan yang istimewa dan luar biasa. Jemaah sekalian rahimakumullah, demikianlah Rasulullah dan para sahabat saking cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang yang ditugasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dua sahabat bertugas untuk menjaga pasukan pada saat perang pada waktu itu. Nah, dua orang ini bertugas untuk menjaga. Maka pada saat malam itu menjaga, maka sahabat yang satunya kemudian dia menjaga, berjaga, maka yang satunya izin saya sholat ya. Akhirnya sahabat ini sholat malam. Jemaah sekalian rahmatullah, ternyata sahabat ini kemudian kena panah dari musuh. Musuh membabi dan kemudian dipanah. Tetapi beliau masih lanjutkan sholat, kemudian kena panah lagi. Jemaah sekalian rahmatullah, akhirnya karena beliau kena panah beberapa kali, beliau kemudian membangunkan sahabatnya. Dan kemudian beliau, kamu kok kena panah? Baru ngomong beberapa kali, beberapa banyak ini, saya tadi sedang sholat, saya tadi sedang sholat. Kalau seandainya bukan karena ditugasi menjadi petugas jaga pada waktu perang ini, maka saya akan terus melaksanakan sholat saya, kecintaan saya pada saat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya rela untuk dibunuh walaupun pada waktu itu saya sedang sholat. Sehingga itulah jemaah sekalian rahmatullah, cinta luar biasanya Rasulullah, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang salih yang sudah seharusnya menjadi semangat kita untuk dengan sungguh-sungguhnya meningkatkan kualitas sholat kita. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah pelajaran kedua yang bisa kita ambil dari pada masa ini, yakni dibangunnya masjid oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah salah satunya. Tentu banyak fungsi-fungsi masjid yang lain banyak, salah satunya kita ambil pelajaran adalah tegakkan sholat dengan baik dan benar. Untuk hal-hal yang kita belum paham, maka pahami. Untuk hal-hal yang kita belum bisa pada prakteknya masih mungkin ada beberapa kekeliruan atau kurang tepat, maka ikuti dan pahami, pelajari dan kemudian laksanakan dengan benar. Sehingga sholat yang merupakan masya Allah wa tabarakallah, amal yang nanti akan dihisab pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala ini, tentu kita berharap kiranya sholat kita benar-benar menjadi amal yang bisa kita banggakan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena dia adalah amal yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga jemaah sekalian rahimakumullah, pelajaran berharga kita di bulan ini, masya Allah wa tabarakallah, hijrahnya Rasulullah SAW bersama dengan sahabat ini. Setelah kemudian Rasul membangun masjid, maka yang ditegaskan, dilakukan dan diperintahkan oleh Rasulullah SAW adalah mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Jemaah sekalian rahimakumullah, ukhuwah ini adalah merupakan
titik tolak yang luar biasa penting sebagai wujud dari yang kalau yang pertama ini adalah bagaimana kualitas hablum minallah kita harus baik, maka tidaklah seseorang disebut baik kecuali dia membersamakan atau menggabungkan kebaikan pada dua hal ini. Hablum minallah baik, maka harus baik juga dalam bab hablum minan nas. Dan hablum minan nas yang pertama kali harus kita tegakkan adalah ukhuwah Islamiyah. Nanti berikutnya nanti ada ukhuwah watoniyahnya, ukhuwah insaniyahnya, boleh. Tapi yang pertama ini jemaah sekalian rahimakumullah, ya, sesungguhnya Allah menegaskan kuntum khaira ummatin, kalian adalah umat terbaik. Dan salah satu dari ciri dari umat terbaik itu adalah innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Innama itu salah satu maknanya adalah tidak ada arti lain. Maksudnya ketika kalimat atau ciri yang disebutkan setelah lafaz innama itu ada, ya, maka tentu kemudian ini menjadi seseorang ini masuk pada kategori yang disebutkan di dalam innama. Tetapi ketika itu tidak ada, maka sangat dimungkinkan, ya, sangat dimungkinkan dia tidak masuk pada kategori tersebut. Sehingga jemaah sekalian rahimakumullah, ketika disebutkan innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang yang beriman, di situ ada ayat, ada lafaz innamanya, maka yang tidak masuk kategori setelah innamal mu'minuna tadi tidak ada, maka sangat dikhawatirkan, ya, ada kemungkinan, ya, keimanannya tidak ada di dalam dirinya. Apa itu? Ikhwatun. Innamal mu'minuna, bahwa orang-orang beriman atau biasa ada yang mengartikan atau menerjemahkan begini, hanya saja begitu. Artinya hanya yang memiliki ciri yang disebutkan setelah inilah yang disebutkan dengan mu'minun, orang yang beriman. Apa? Ikhwatun, bersaudara. Semangat bersaudara ini jemaah sekalian rahimakumullah, ukhuwah ini adalah satu kewajiban yang melekat di dalam diri seseorang mukmin. Karenanya jemaah sekalian rahimakumullah, sebagaimana tadi kita sebutkan, ya, pada saat Abdurrahman bin Auf yang sebelumnya kaya raya, tetapi ketika kemudian hijrah, gara-gara hijrah, ya, karena hijrah ikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka seluruh kekayaannya diblokir oleh orang-orang kafir Quraisy. Pada waktu itu nggak boleh dibawa. Kalau sekarang diblokir, benar-benar diblokir, maka menjadi orang miskin. Sehingga ketika kemudian beliau sampai Madinah oleh Rasulullah SAW, satu sahabat muhajirin, ya, dipersaudarakan dengan sahabat Ansor, satu muhajirin dengan Ansor, dan begitu seterusnya. Maka sahabat yang dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf ini paham bahwa, oh sahabat, ya, Abdurrahman, saya dengar, saya tahu bahwa engkau sebelum ini adalah orang yang kaya raya. Dan alhamdulillah saya salah satu dari orang yang kaya di Madinah ini. Sehingga, ya, saya persilahkan, ya, beberapa rumah, ya, atau yang menyebutkan 2 rumah, ya. Saya punya 2 rumah, maka silahkan pilih salah satu yang kau sukai. Maka setelah kau tunjuk, ya, kita bersama-sama ke notaris, ya. Kita notaris langsung ganti nama, ya, balik nama jemaah sekalian rahimakumullah. Tawaran dari sahabat Ansar ini. Dan saya juga punya beberapa kebun, maka kita bagi 2, separuh untukku dan separuh untukmu. Dan itu clear semua mereka, ya, orang-orang Ansar itu ikhlas benar untuk memberikan apa yang mereka miliki. Dan jemaah sekalian rahimakumullah, yang ketiga, mohon maaf Bu, ya, saya harus sampaikan ini yang ketiga ini. Kata sahabat ini, ya, dan, ya,
saya tahu engkau hijrah sementara istrimu tidak ikut hijrah. Sehingga ya, saya punya 2 istri ya. Saya punya 2 istri. Maka saya jamaah sekalian rahmatullah, perlu kita pahami di Arab itu ketika seorang laki-laki menikah dengan wanita, maka dia harus membayar sekian luar biasa ya, cukup mahal, sangat mahal. Saya punya binaan ya, bukan orang Arab, tapi orang Aceh ya, dapat istri Aceh. Dapat istri Aceh. Itu jemaah sekalian rahmatullah, itu yang demikian ya. Ketika menikah itu harus sekian gitu, minimal sekian ya. Minimal sekian. Nah, jemaah sekalian rahmatullah, hitungannya itu jemaah ya, itu bukan lagi senilai mobil dan seterusnya, tapi senilai rumah lebih. Maka saya juga mendapatkan informasi dari sahabat-sahabat yang tinggal di Arab itu ya, pemuda-pemuda Arab sekarang ada banyak dari mereka itu yang sudah bekerja, sudah berpenghasilan banyak, sudah bisa beli kendaraan, mobil sudah bisa, rumah bisa, tapi belum menikah. Kamu kok belum menikah, kenapa? Ya kalau saya untuk beli mobil cukup, untuk beli rumah cukup, tapi untuk nikah belum cukup. Ya, Masya Allah ya. Nah, jemaah sekalian rahimahullah, nah, mengetahui yang demikian, maka sahabat Ansari menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf, karena itu wahai sahabat Abdurrahman bin Auf ya, karena engkau istrimu tidak ikut hijrah, maka saya tawarkan 2 istri saya ini, pilih salah satu, dan kalau sudah cocok maka akan saya ceraikan, dan kemudian kalau sudah habis masa iddahnya engkau nikahi. Masya Allah, tabarakallah. Jemaah sekalian rahimakumullah, ini menunjukkan semangat dan spirit amal yang sangat penting yang ditegaskan oleh Rasulullah. Yang kedua setelah iman tadi ya, itu adalah apa? Ukhuwah. Iman dan keislaman dan sholat yang tentu kemudian harus komitmen hubungannya dengan Allah itu harus dijaga. Maka hablum minan nasnya harus dimulai dengan sungguh-sungguh terwujudnya ukhuwah Islamiyah. Wallahu a'lam bishawab. Kalau yang ditawari oleh sahabat Ansor ini panjenengan Pak ya, itu jawabannya kira-kira gimana? Tetapi Masya Allah memang demikian. Allah pertemukan sahabat Ansor yang menawari yang demikian itu dengan sahabat-sahabat Muhajirin, dan termasuk adalah kepada sahabat Abdurrahman bin Auf. Karena yang ditawari Abdurrahman bin Auf, Masya Allah, pelajaran berharganya kita ya. Kata Abdurrahman bin Auf ya, terima kasih atas semua tawaranmu. Saya doakan semoga hartamu, rumahmu, kendaraanmu, kebun-kebunmu, dan juga keluargamu, istrimu, semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya hanya minta satu saja, tolong tunjukkan kepadamu di mana letak pasar. Sehingga jemaah sekalian rahimahullah ya, maknanya 2. Yang pertama, tunjukkan dengan jelas ini pasar dikuasai oleh Yahudi, ini pasar dikuasai oleh Yahudi. Dan memang pada waktu itu ternyata semua pasar dikuasai Yahudi. Semua pasar dikuasai Yahudi. Karenanya jemaah sekalian rahimahullah, setelah ditunjukkan pasar-pasar, maka kemudian yang dimaksud tunjukkan pasar juga jelaskan bagaimana ya kondisi ekonomi sekarang ini, masyarakat dan bangsa kita ini gimana. Dijelaskan kepada sahabat Abdurrahman bin Auf, dan tidak lama jemaah sekalian rahimahullah, dalam sejarah kita bisa membaca sejarah real ya, dalam waktu beliau sendiri, untuk beliaunya sendiri berhasil menjadi sangat kaya raya itu 1 tahun. Itu beliau sendiri 1 tahun jemaah sekalian rahimahullah, ini pelajaran yang dahsyat luar biasa. Dan kemudian tahun kedua ya, kekayaan beliau memberikan manfaat yang luar biasa untuk masyarakat dan bangsa, hingga akhirnya kaum muslimin memiliki pasar-pasar lagi, memiliki pusat-pusat ya perekonomian yang dibangun baru oleh sahabat Abdurrahman bin Auf. Dan itu salah satu manfaat besar, memahami dengan sesungguh-sungguhnya apa itu ukhuwah.
Jadi ukhuwah jemaah sekalian rahimakumullah ternyata memberikan dampak yang luar biasa terhadap nanti yang kelima yang kita akan bahas ya, pelajaran kelima, yakni ekonomi. Peningkatan kualitas ekonomi dari masyarakat ini ternyata dimulai dengan diwujudkannya ukhuwah Islamiyah yang sesungguh-sungguhnya dan sebaik-baiknya. Jemaah sekalian rahimakumullah, dan pelajaran yang keempat, ini waktu kita mengalir terus ya, sehingga izinkan saya mungkin beberapa poin penting ya yang saya jelaskan. Poin-poin lainnya dipersilahkan nanti kalau jamaah barangkali ada masukan atau ada pertanyaan ya. Pelajaran yang keempat jamaah sekalian rahimakumullah, sejarah pelajaran perjalanan hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan pelajaran penting bagi kita masyarakat, pribadi, keluarga, masyarakat, anak bangsa ini. Jadi pelajaran yang terpenting apa itu? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyadari, dan itu jamaah sekalian Allah menjadi pelajaran pertama di dunia pada waktu itu, dan ternyata menjadi pelajaran penting juga bagi kita sampai sekarang dan sampai yang masa yang akan datang. Beliau menyadari kedatangan beliau di Madinah itu sudah ada masyarakat yang lebih dulu mereka semuanya tinggal di sana. Pasti ya masyarakat aslinya adalah ya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Aus dan Khazraj dan suku-suku yang lainnya. Tetapi ada juga orang-orang Yahudi. Ada 3 kaum Yahudi yang relatif besar, walaupun kalau dibandingkan dengan masyarakat Madinah kecil hitungannya, tetapi itu termasuk besar. 3 kaum Yahudi besar ada di Madinatul Munawwarah. Nah, menyadari bab itu, Rasulullah SAW kemudian menguatkan dan mengukuhkan bahwa bangsa dan masyarakat kita di Madinah ini akan bisa tumbuh, akan hidup dengan baik dan benar ketika seluruh elemen bangsa ini yang memiliki yang namanya persatuan dan kesatuan. Dan ini jemaah sekalian rahimakumullah yang juga menjadi pelajaran berharga dari para founding fathers kita. Sungguh apa yang dilakukan Rasulullah, apa yang ditetapkan Rasulullah yang keempat ini ya, itu akhirnya oleh para founding fathers menjadi pelajaran yang berharga, yakni ya disepakatinya namanya Al-Mitsaqul Madinah Al-Munawwarah, Piagam Madinah Munawwarah. Dan bagi kita para founding fathers kita sangat menyadari betapa ya strategi dan ketetapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena orang Yahudi sudah tinggal di situ sudah lebih lama dibandingkan dengan beliau ya, dan kemudian mereka semuanya sudah bekerja sama dengan masyarakat di Madinah semuanya. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, semua masyarakat yang ada di Madinah boleh tinggal di Madinah, warga negara asli Madinah itu kemudian harus dalam menyepakati dengan kesepakatan bersama yang disebut dengan Al-Mitsaqul Madinah Munawwarah. Dan Al-Mitsaqul Madinah Munawwarah ini jemaah sekalian rahimakumullah ya, memang ya usulan dari Rasulullah dan kemudian disepakati oleh semua masyarakat termasuk Yahudi, dan semuanya sepakat dan kemudian menandatangani kesepakatan pertama yang namanya Al-Mitsaqul Madinah Munawwarah. Dan jemaah sekalian rahimakumullah ya, ini kemudian benar-benar dipegangi dengan sungguh-sungguh oleh masyarakat dan bangsa Madinah. Sehingga nanti kita pada beberapa tahun kemudian kita lihat ternyata demikianlah Rasulullah paham bagaimana sesungguhnya orang Yahudi itu. Tetapi ya harus ada data-data yang real, harus ada fakta-fakta yang real. Kalau di pengadilan harus ada dua bukti yang konkret ya, harus ada 2 bukti yang konkret, dan itu ya nyata. Ketika kemudian sudah sepakat ya, beberapa tahun kemudian ternyata 3 kaum Yahudi itu gantian ya,
masing-masing satu demi satu, dua, tiga, ya, masing-masing semuanya akhirnya mereka mengkhianati kesepakatan piagam Madinah atau Al-Mitsaqul Madinah Munawwarah ini, yang akhirnya mereka harus diusir sesuai dengan ketetapan Rasul kepada mereka pun sesuai dengan ajaran di dalam kitab suci mereka. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Jemaah sekalian rahimakumullah, sehingga hal yang keempat ini ya, bagi kita bangsa Indonesia layak benar untuk mensyukuri, sudah seharusnya dengan bersyukur dengan sesungguh-sungguhnya ya, kesepakatan para founding fathers kita, di mana para founding fathers itu bahkan mayoritas muslim yang menetapkannya itu rela untuk menghapus berapa kata Bu Pak di sila pertama itu? 7 kata di dalam Pancasila ya. Di dalam Pancasila awalnya adalah 7 kata itu dihapus ya, para founding fathers setuju, enggak apa-apa dihapus, tetapi kita semuanya harus benar-benar komitmen dan konsisten dengan Pancasila ini. Sehingga jemaah sekalian rahimakumullah, sekaligus bagi kita di bulan Agustus ini layak untuk benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar 1945 adalah salah satu kesepakatan kita semuanya warga negara Indonesia ya, warga negara Republik Indonesia ini ya, kita semuanya berpegang teguh dengan komitmen kebersamaan kebangsaan kita karena terinspirasi dan ternilai dari terdorong dari komitmen yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni berupa Al-Mitsaqul Madinah Munawwarah. Ini jemaah sekalian rahimakumullah, tentu bahasan ini nanti bisa dalam bahasan tersendiri lebih detail ya, bahwa perlu tahu masyarakat dan bangsa kita, perlu kita luas, informasikan lebih luas. Konon katanya ada partai, saya belum baca ya, cuma baru baca di berita-berita catatan saja ya. Belum baca, konon itu ada yang ingin mengurangi Pancasila itu menjadi berapa? Menjadi 3 jadi 1 ya. Jadi itu istilah Ekasila dan sebagainya. Saya belum tahu ya. Tetapi tentu ini sebagai sebuah pengkhianatan terhadap para founding fathers kita yang menegakkan dan memerdekakan bangsa dan negara kita. Ingat sesungguhnya, Masya Allah, tabarakallah, semangat dari para founding fathers kita ini sesungguhnya benar-benar terinspirasi dari perjuangan Rasulullah SAW membangun masyarakat, bangsa dan negara yang luar biasa, yakni Madinah Al-Munawwarah. Yang keempat jemaah sekalian rahimakumullah ya, waktu terus berjalan ya. Yang kelima, pelajaran yang kelima adalah sebagaimana tadi sudah kita sampaikan, dampak yang sangat bermanfaat besar kepada umat masyarakat Madinah Munawwarah itu adalah yang kedua tadi yang disampaikan semuanya. Yang pertama iya, yang kedua iya, yang ketiga iya, yang keempat ini juga ya. Maka ya, semua kesepakatan dari yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat ini jamaah sekalian rahmatullah akhirnya benar-benar menjadikan masyarakat Madinah, wabil khusus kaum muslimin ya di Madinatul Munawwarah benar-benar mampu membangun sistem ekonomi Islami yang luar biasa dahsyat. Sehingga tadi sebagaimana kita sampaikan, Abdurrahman bin Auf di tahun pertama beliau sudah selesai ya problem ekonomi yang beliau beliau hadapi sendiri. Beliau dan kawan-kawannya sudah selesai, dan kemudian tahun kedua Abdurrahman bin Auf kemudian berhasil menjadikan kemampuan beliau yang luar biasa dalam membangun ekonomi itu, menjadikan masyarakat Madinah Munawwarah yang tadinya ekonomi dikuasai oleh Yahudi, sebenarnya gak masalah atas namanya atau sukunya dan sebagainya, tidak ada masalah.
Tetapi yang menjadi masalah adalah yang mereka praktekkan itu banyak sekali hal-hal yang batil. Riba itu luar biasa menjadi fondasi mereka. Dan kemudian berbagai penyimpangan-penyimpangan dalam praktek ekonomi yang mereka lakukan, ya, berbohong dan sebagainya, itu biasa mereka lakukan. Maka itu tentu kemudian menjadikan mereka semakin kaya dan menguasai ekonomi, sebaliknya mayoritas rakyat pada waktu itu benar-benar semakin merugi, semakin jauh dari kekayaan, semakin jauh dari untuk memenuhi kebutuhan saja mereka semuanya kekurangan. Karena itu jemaah sekalian rahimakumullah, dibangunnya ekonomi oleh Abdurrahman bin Auf tentu bersama dengan para sahabat yang lain, ya, Utsman bin Affan dan sahabat-sahabat yang lain yang memiliki kemampuan dalam membangun ekonomi yang luar biasa dahsyat itu, akhirnya menjadikan masyarakat Madinah yang sebelumnya ekonominya terisi dengan berbagai macam penyimpangan, riba dan kawan-kawan, jemaah sekalian rahimakumullah, dibangunnya sistem ekonomi oleh Abdurrahman bin Auf dan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya terbangun sistem ekonomi yang penuh dengan keadilan, yang penuh dengan rahmat bagi semesta alam. Inilah jemaah sekalian rahimakumullah, 5 pelajaran istimewa yang layak dan patut untuk kita pahami dan kemudian kita bisa praktekkan. Kita mulai, barangkali bagus kita mulai di bulan Agustus ini, ya, dengan semangat kemerdekaan yang diwariskan oleh para founder kita. Semangat ini kemudian menumbuhkan semangat kita untuk membangun keluarga kita, masyarakat dan bangsa kita dengan teladan yang telah diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah jemaah sekalian rahimakumullah, sebagaimana tadi di ayat 100 dari surat An-Nisa, ya, di mana Allah SWT menegaskan wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi qura wa man kafir wa sa'a. Barang siapa yang berhijrah. Jadi hijrah ini adalah menerapkan 5 nilai yang kita bahas tadi. Hijrah ini adalah melaksanakan perintah-perintah Allah, dan karenanya, ya, ketika kemudian lanjutan ayat 100 itu wa man yuhajir, ya, fi sabilillah, ya, barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallah, dan siapa yang berhijrah dengan semangat yang benar tadi di jalan Allah Subhanahu wa taala, tsumma yudrikul maut, kalau kemudian dia mati, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka sungguh balasan pahalanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Semangat perjuangan kita yang dilandasi dengan 5 dasar tadi, jemaah sekalian rahimakumullah, ketika kemudian dalam prosesnya belum sampai goal, mungkin sudah meninggal, maka mereka yang berjalan untuk mengikuti jalan proses perbaikan tadi, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, akan mendapatkan balasan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup jemaah sekalian rahimakumullah, kita ingat salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang cukup panjang, yakni, ya, orang yang meninggal pada saat berhijrah. Padahal, ya, ini orang sudah melakukan berbagai macam kemaksiatan. Salah satu kemaksiatan besarnya dia adalah membunuh orang. Membunuh orang itu membunuh satu orang saja, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama dengan membunuh sekian banyak manusia. Artinya dosanya luar biasa besar. Apalagi orang ini membunuh ternyata bukan satu orang, berapa? 99 orang. Bapak Ibu sudah hafal, ya, hadis ini, ya, hadis tentang membunuh 99 orang dan akhirnya menjadi 100 orang. Nah, ini orang ini ternyata jemaah sekalian rahimakumullah memiliki semangat untuk bertaubat dengan sungguh-sungguh. Dalam perjalanan taubatnya, setelah dipahamkan oleh orang yang alim, oh paham, saya harus berhijrah, ya, untuk bisa bergaul bersama dengan masyarakat yang baik.
Maka jemaah sekalian Allah, berjalanlah dia dari rumahnya menuju ke tempat yang baru, tapi meninggal di tengah jalan. Dan akhirnya jemaah sekalian Allah, sampai sekarang hanya ada sekali peristiwa, yakni dua malaikat rahmat dan azab itu berselisih kepada orang ini. Dua malaikat azab dan rahmat ini berselisih. Kata malaikat azab, ini orang maksiatnya luar biasa, sehingga ini jatah saya. Kata malaikat rahmat, bukan, ini jatah saya. Kenapa? Karena dia bertobat, tapi belum melakukan apa-apa, ya, masih baru berjalan, ya. Tapi masya Allah, tabarakallah, dalam hadis sahih ini kita dapatkan bahwa karena Allah telah menerima taubatnya, bumi yang akan dituju itu ditarik lebih sedikit lebih dekat dibandingkan dengan bumi yang ditinggalkan. Sehingga ketika kemudian dua malaikat ini berselisih, malaikat azab dan rahmat ini berselisih, diturunkan lagi satu malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melerai dua malaikat. Maka sudah kita ukur saja di mana dia lebih dekat. Kalau lebih dekat dengan tempat yang ditinggalkan, tempat maksiat tadi, jatahnya malaikat azab. Kalau lebih dekat dengan tempat yang dituju, tempat yang baik, dia jatahnya malaikat siapa? Malaikat rahmat. Maka masya Allah wa tabarakallah, karena Allah telah menerima taubatnya dan kemudian digeser lebih dekat tempat yang akan dituju itu, maka dia kemudian mendapat jatah dari atau menjadi jatahnya malaikat rahmat. Inilah jemaah sekalian rahimakumullah, dahsyatnya semangat hijrah dengan nilai, dengan tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Apalagi lima tujuan utama yang dicontohkan Rasulullah, itulah yang menjadi tujuan kita untuk merealisasikan dalam kehidupan kita. Wa insyaallah akan memberikan manfaat yang luar biasa baik bagi kita semuanya. Sehingga ibu dan bapak semuanya, jemaah rahimakumullah, sebelum saya tutup pada kesempatan kali ini, ya, mungkin saya persilahkan, masih ada sedikit waktu, ya, saya persilahkan pada jamaah, barangkali ada yang ingin menambahkan, ya, monggo dipersilahkan. Baik, jadi kita dipersilahkan, mungkin ada yang bertanyakan kepada Ustaz berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Dari bapaknya dulu, Ustaz, ya. Dari bapaknya, monggo yang mau bertanya, atau mungkin sudah masuk. Ada sahabat karib saya juga kayaknya lama kan boleh buat. Dari bapaknya, monggo, ada. Sepertinya nggak ada. Ibu-ibu ada? Ibu ada. Oke. Ini bisa menyampaikan. Saya ibu, monggo. Terima kasih, Ustaz. Pertanyaan saya yang pertama, apakah sholat kita itu diterima? Yang selama ini menurut saya Al-Fatihah saya itu setelah saya belajar kok sepertinya yang lama-lama itu Al-Fatihah saya ini belum sempurna, terutama tentang pelafalannya. Kemudian pertanyaan yang kedua, katanya kalau bangku kan jelas ada Al-Riba di sana ini. Saya ingin tahu dengan jelas bagaimana bank syariah itu apakah juga betul-betul bank yang tanpa riba. Bukan riba. Jadi terima kasih, Ustaz. Oke. Bu Sinta, Bu. Ibu Sofia. Bu Sofia. Oke, matur suwun Bu Sofia. Ditambah lagi atau saya jawab dulu ya? Saya jawab dulu, nanti kalau ada yang lain monggo ya. Matur suwun Bu Sofia atas pertanyaan yang luar biasa. Beliau tanya yang pertama adalah masalah apa? Riba tadi ya? Oh, masalah sholat ya.
Jemaah sekalian rahimakumullah, ini yang pertama yang harus kita tanamkan di dalam diri kita adalah kalau selama ini sudah melaksanakan sholat atau mungkin misalnya ada beberapa kadang-kadang kurang dan sebagainya, maka terus upayakan benar-benar sholat kita itu harus kita penuhi apapun kondisinya. Dan ini sekaligus menjawab pertanyaan ibu besarnya, apapun kondisinya, maksudnya apapun pemahaman kita terhadap sholat itu, itu tapi Anda sholat saja, waktunya sholat saja, sholat dulu sesuai dengan pemahaman yang kita miliki. Sebaik-baiknya dari pemahaman yang kita miliki semuanya kita laksanakan. Misalnya bacaan di situ ada bacaan Al-Fatihah misalnya. Itu ternyata fasihannya kurang begitu misalnya. Maka sudah bisanya waktu itu silakan. Laksanakan dulu. Kenapa? Karena yang menjadi penting itu adalah Masya Allah tabarakallah, ini fadilahnya yang luar biasa juga, yang luar biasa, di mana ketika seorang muslim itu memahami ada amalan yang memang wajib kita lakukan dan kemudian kita lakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasannya kepada Allah, ini yang penting. Kemudian pada prakteknya mungkin masih ada kesalahan-kesalahan, ada kekeliruan, maka itu harus kita tutup dengan kita harus terus belajar. Maka tentu bahasan tentang fikih sholatnya tidak di majelis kita karena majelis kita biasanya waktunya terbatas. Kita harus ada waktu secara khusus untuk memahami dengan sungguh-sungguh dan memperbaiki dalam fikih sholatnya. Jadi begitu Bu. Jadi kondisi seperti apapun pemahaman kita terhadap sholat itu, maksudnya mungkin masih banyak kekurangan dalam pemahaman dan praktek sholat kita, tapi tetap laksanakan. Baik, ini yang pertama Bu, bisa dipahami Jadi tetaplah kita semangat untuk melaksanakan sholat. Dan yang kedua pastinya karena itu wajib bagi kita untuk terus belajar, untuk terus belajar meningkatkannya agar terutama bacaan-bacaan yang memang fardu di dalam rukun di dalam sholat itu yang memang harus benar, Rukun dalam sholat yang secara lisan atau bacaan itu apa saja Pak? Yang pertama Pak, Allahu Akbar, berarti takbirnya ketika melafadzkan takbir itu harus benar Kemudian yang kedua apa? Al-Fatihah. Al-Fatihahnya perbaiki. Dan yang ketiga apa? Tasyahud atau tahiyat tahiyat dan tasyahud. Dan Masya Allah jemaah sekalian rahmatullah, ini kalau kita bahas secara fikih bahas tasyahud saja itu dahsyat luar biasa. Itu komunikasi Allah dengan Rasulullah secara langsung. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Itu disampaikan oleh Rasulullah pada saat Isra Mi'raj, pada saat Mi'raj hadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah langsung menjawabnya. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Kata Allah apa? Assalamu alayka wa ala ibadillahis shalihin. Masya Allah. Ya Allah ya Rabbi, ini komunikasi interaktif antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu salam. Nah, maka bacaan, ini yang harus kita tingkatkan benar-benar kita ada mungkin ada bacaan Fatihah kita kepada guru yang kita tahu beliau adalah al-fasih sahih sahih dan fasih bacaannya, maka kita belajar kepada beliau untuk memastikan bahwa bacaan sholat kita benar. Dengan begitu ya sekalian rahmatullah semoga
aktivitas atau amal sholat kita ini menjadi sudah benar menurut syariat, ya semuanya sudah benar, tinggal kemudian meningkatkan istiqomahnya. Ya. Demikian Bu, yang pertama. Yang kedua masalah riba tadi. Ya. Oh, bank syariah, ya bank syariah. Jemaah sekalian rahimakumullah. Kita bangsa Indonesia layak untuk bersyukur bahwa keberadaan bank syariah ya secara umum tentu kemudian semua ya produk-produk dan aturan-aturan yang ada di bank syariah itu sesuai dengan syariah. Tinggal nanti boleh jadi kadang-kadang ada pelaksana atau pelakunya ya. Jadi kadang-kadang ada orang bank itu ngomongnya itu yang masih agak-agak sama dengan yang non syariah begitu ya. Jadi bahasa yang mereka pakai, tapi secara akadnya itu sudah sesuai syariah. Dan tentu perbaikan, nah itu termasuk yang harus diperbaiki. Maksudnya SDM mereka itu ya. SDM mereka kadang-kadang ketika komunikasi ya, kamu mau minjem sekian harus bayar sekian. Ngomongnya kan bentuk kadang-kadang untuk memudahkan mereka di lapangan ya. Dan tinggalan ketika mereka boleh jadi sebelumnya di bank-bank non syariah dan ketika kemudian masuk di bank syariah, kebiasaan saat di bank non syariah itu masih dipakai ya. Jadi secara hakikian insya Allah ya bank syariah kita sudah sesuai dengan ketentuan syariah. Tinggal nanti mungkin boleh jadi ada bab-bab tertentu yang kita perlu perhatian saja ya. Misalnya di antara produk-produk yang terkait dengan saham-saham syariah, kadang-kadang itu memang harus hati-hati ya, harus hati-hati ya. Baik, demikian Ibu, cukup ya? Cukup ya, jemaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah waktu kita juga sudah clear fast jam 8. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pertemuan kita di pagi hari ini menjadi pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semangat kemerdekaan di Agustus ini tertancap kembali diri kita dan kemudian kepada generasi kita untuk kemudian ya semangat yang hadirkan oleh Rasulullah SAW, oleh para founding fathers ini kita bawa dan kita tanamkan kepada generasi kita semuanya, sehingga ketika kita beragustusan seperti ini ya, itu bersamaan dengan itu tentunya ada semangat hijrah yang dilahirkan atau yang diwariskan oleh Rasulullah SAW ya. Demikian Ibu dan Bapak semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian dan sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Marilah kita akhiri dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halal thayyiban wa du'a qula. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah min ahli qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma bikal mulki tutil mulka man tasha' wa tanzilul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' bi dzikral khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tukhrijul laila min nahar wa tukhrijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha' bi hisab. Allahumma hadha yaqbalu nahari wa idbaru laili wa aswatu du'atik faghfir lana. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istama'at 'ala mahabbatik wa iltaqat 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nusrati syari'atik wa wathfiq Allahumma rabitataha wa adhib buddaha wa ahdiha subulaha wa amlaha binurika alladhi la yakhfu wasrah suduraha bi faydil iman bik wa jamil tawakkul 'alaik wa hayyaha bi ma'rifatik wa bid'a syahadati fi sabilik innaka ni'mal mawla wa ni'man nasir. Allahumma amin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Demikian kurang lebihnya mohon maaf dan jazakumullah khairan katsiran. Ya aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha lakum billahi taufiq hidayah wa ridwaniyah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam